Shalom adik-adik, selamat Paskah. Hore! Saatnya kita merenungkan firman Tuhan yuk. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau luar biasa. Dan hari ini aku mau renungan, tolong aku Tuhan agar dapat memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Judul renungan kita adalah Tuhan Yesus bangkit. Matius 28 ayat 1-7. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Nah adik-adik, itu tadi adalah cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang biasa kita sebut sebagai Hari Paskah yang baru saja kita peringati. Hari saat Yesus menang dan mengalahkan maut. Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Setelah disalibkan, Tuhan Yesus mati dan dikuburkan. Dan pada hari yang ketiga, dia bangkit. Tuhan Yesus mengalahkan maut. Segala penderitaan dan sengsara karena dosa sudah ditanggungnya. Tuhan Yesus menang atas maut. Dan kemenangan Tuhan Yesus adalah kemenangan kita juga adik-adik. Maksudnya apa? Karena Tuhan Yesus menang atas maut, maka kita sebagai anak-anaknya juga mengalami kemenangan yang sama. Kita juga menang. Di salib Tuhan Yesus menanggung segala dosa kita, maka kita diselamatkan. Di salib Tuhan Yesus menanggung segala penyakit kita, maka saat ada yang sakit kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, orang sakit itu akan menjadi sembuh. Di salib Tuhan Yesus menanggung segala kebodohan, penderitaan, dan kesengsaraan kita. Saat adik-adik kesulitan belajar di sekolah, kita bisa berdoa dan Tuhan kita pasti menolong. Ya, luar biasa Tuhan Yesus kita ya. Kita harus terus bersyukur karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita semua. Nah adik-adik, ayat hafalan kita hari ini adalah 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Yuk kita boleh adik-adik hafalkan ya. Minta bantuan papa atau mama atau dihafalkan sendiri. 1 Korintus 6 ayat 14. Selanjutnya ini ada 2 pertanyaan. Adik-adik coba jawab ya. Pertama, Tuhan Yesus bangkit sudah mengalahkan apa? Yang kedua, adik-adik ingin mengalami kemenangan
dalam hal apa saja? Bisa dijawab ya, boleh dibantu kakak, mama, atau papa. Dan nanti adik-adik bisa baca 1 Samuel 11 setelah pulang sekolah atau malam sebelum tidur. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas renungan firman-Mu hari ini tentang kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau telah bangkit mengalahkan maut, agar kami juga boleh menang bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya firman ini boleh kami ingat di hidup kami selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.